Bab 2001. Bagaimanapun, Jack telah mempersiapkan mentalnya untuk semua gosip yang pasti akan terjadi begitu kehadirannya diketahui di arena pertarungan taruhan. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Brooke karena Wesley dan kelompoknya terus melihat ke arah mereka. Brooke menghela napas dan berbisik kepada Jack, "Hati-hati, Brother Jack. Orang-orang di sana itu tampaknya tidak memandang kita dengan terlalu baik. Aku yakin Wesley memiliki beberapa trik di lengan bajunya ketika giliranmu untuk melawannya." Dia tidak ragu bahwa Wesley akan melakukan segalanya kecuali membunuh Jack dan pada kata-katanya, Jack hanya mengangguk. Dia juga mengira Brooke menganggap ketenangan Jack agak aneh. Meskipun dia tahu bahwa Jack memiliki kekuatan yang luar biasa, itu tidak berarti dia bisa menang dalam pertarungan melawan Wesley, yang sedang dalam proses untuk menjadi murid pilihan setelah bergabung selama setengah tahun. Kekuatan dan bakat Wesley adalah sesuatu yang Brooke harapkan untuk dirinya sendiri sejak lama. "Kau tampaknya tidak khawatir?" tanya Brooke ketika ia menyadari Jack masih menatap tanpa ekspresi di arena, menunggu pertarungan untuk memulai, yang akan mengambil 30 menit. "Mengapa saya harus khawatir? Apakah Anda pikir saya setuju untuk bertarung karena saya ingin melindungi harga diri saya?" Jack membalas. "Bukan," pikir Brooke. Dia selalu berpikir itulah alasannya atau mengapa Jack setuju untuk melawan orang yang jauh lebih kuat darinya. Dia tidak berpikir bahkan ada kemungkinan pertarungan akan berakhir imbang, dan menang atas Wesley akan menjadi lebih mustahil. Jack tidak perlu melihat Brooke untuk mengetahui apa yang dia pikirkan karena keheningannya mengatakan semuanya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya menjelaskannya kepadamu sekarang. Kamu pasti tidak akan percaya padaku. Kamu akan segera mengerti segalanya." Ini membuat Brooke semakin bingung. Apakah Jack mengisyaratkan sesuatu yang akan terjadi nanti? Apa itu? Dia memikirkannya dan menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk membuatnya mengubah perspektifnya adalah jika Jack bertengkar hebat dengan Wesley. Pada pemikiran itu, dia tiba-tiba menegakkan punggungnya dan matanya hampir keluar dari rongganya. Jack pasti marah jika dia benar-benar berencana melakukan itu. Tepat ketika dia akan menanyakan hal ini kepada Jack, sebuah keributan tiba-tiba menarik perhatiannya. Dia menoleh ke sumbernya dan melihat seorang pria halus berjalan dari jauh. Jack langsung tahu siapa dia dari bisikan orang banyak. "Saudara Dale sebenarnya tepat waktu. Saya pikir dia akan datang pada menit terakhir." "Iya, dia dikenal karena kedatangannya menit terakhir. Dia harus baik berkenalan dengan," marah Saudara Wesley. "Siapa yang tahu apa yang Saudara Wesley akan mengatakan jika ia datang terlambat?" Bab 2002. Saya sudah menantikan pertarungan ini untuk waktu yang lama. Mereka selalu berselisih satu sama lain dengan keduanya ingin saling menginjak kepala. Wajar jika Brother Dale tidak ingin memberi Brother Wesley kesempatan untuk menemukan kesalahan padanya. Sejujurnya, saya tidak berpikir Saudara Wesley berhubungan baik dengan banyak saudara lain di sini. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia selalu memandang rendah mereka yang memiliki kekuatan di bawahnya. "Mengapa? Beberapa hari yang lalu, dia benar-benar mengabaikanku ketika aku menyapanya. Saat itulah aku menemukan rumor tentang kepribadiannya sebagai benar." Semua komentar mereka melayang ke telinga Jack. Terlepas dari sikapnya yang menyebalkan, Wesley tampaknya memiliki reputasi sebagai orang yang sulit bergaul, tidak diragukan lagi karena kesombongannya. Begitu Dale tiba di platform pengamatan, dia melirik Wesley sejenak dan segera pergi untuk duduk di area terjauh dari Wesley. Sepertinya rumor mereka berselisih satu sama lain itu benar. "Aku merasa Brother Dale sepertinya kurang percaya diri," kata Brooke dengan alis yang sedikit terangkat. Jack mengangguk. Ekspresi Dale sedikit muram dan sebaliknya, Wesley tampak sangat riang. Bahkan tingkat kepercayaan diri mereka berselisih satu sama lain. Jack berharap Dale bisa keluar sebagai pemenang pertarungan ini. Tuan rumah pertarungan hari ini tidak lain adalah teman lama Jack, Ambrose Adams. Jack tahu dari waktunya di sana bahwa ada sekitar 10 atau lebih diaken di paviliun berdaulat ganda tetapi selain Zev dan Ambrose, dia tidak menemukan yang lain. Hari ini, ada sesuatu yang menyedihkan dari ekspresi Deacon Ambrose seolah-olah dia kurang tidur. Setelah melangkah ke arena, dia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan dengan tidak sabar mencoba merapikannya. Kemudian, dia membaca dari kertas. Pada awalnya, Jack mengira itu adalah sesuatu yang penting tetapi menyadari itu hanya aturan untuk pertarungan. Aturan yang sederhana, para pejuang harus bergabung pertarungan dari kemauan mereka sendiri,
para pejuang tidak bisa menyebabkan kerusakan permanen atau kematian satu sama lain, dan taruhan tidak bisa terlalu tinggi dengan poin kontribusi maksimal dibatasi pada 150. Ini adalah untuk mencegah para pejuang dari mendapatkan kecanduan pertempuran di arena taruhan pertempuran. Setelah membacakan semua peraturan, Deacon Ambrose mengumumkan dimulainya pertarungan dengan lambaian tangannya dan mengundang semua murid yang ingin bergabung dalam pertarungan, naik ke arena dengan taruhan mereka. Ada total 7 platform pertempuran dan tidak mungkin bagi Deacon Ambrose untuk memimpin mereka semua karena itu dia membawa serta beberapa pelayan kecil. Brooke memakai lengan Jack dan menunjuk pelayan gemuk minor. Itu asisten terbaik Stewart Fleming. Dia ini Deacon Ambrose. Jangan tertipu oleh wajah tersenyumnya. Dia orang stingis yang pernah saya kenal dan yang lain memanggilnya Iron Rooster. Stewart Fleming sangat gemuk sehingga semua fitur wajahnya menyatu. Dan memang benar bahwa dia selalu tersenyum. Namun, setelah perkenalan kecil oleh Brooke, Jack membuat catatan mental pada dirinya sendiri untuk waspada terhadap Stewart Fleming. Ada banyak kontestan di platform pertempuran lain karena setiap murid harus bergabung dalam pertarungan sebulan sekali, meskipun pertarungan paling populer hari ini adalah pertarungan antara Dale dan Wesley. Wesley sepertinya sudah tidak sabar untuk memulai pertarungan. Dia bangkit dari tempat duduknya segera setelah pengumuman untuk memulai dibuat. Dia mengibaskan debu yang tidak ada di tubuhnya dan berjalan dengan sengaja ke platform pertempuran paling tengah. Bab 2003, Wesley membungkuk sedikit ke Deacon Ambrose dan membisikkan sesuatu di telinganya sambil menunjuk ke Dale. Deacon Ambrose lalu mengangguk dan memberi isyarat agar Dale turun dengan matanya. Tampaknya baik Wesley dan Dale sudah menyapa Deacon Ambrose saat mereka berdiri di ujung yang berlawanan. Murid informal, Wesley Sayer dari peringkat 187 dan murid informal, Dale Woodward dari peringkat 143 telah menyetujui taruhan 150 poin kontribusi. Jika Wesley Sayer memenangkan babak ini, maka mereka akan menukar peringkat mereka, dan jika Dale Woodward menang babak ini, peringkat mereka akan tetap tidak berubah, teriak Deacon Ambrose dan segera meninggalkan platform pertempuran. Dia kemudian mengaktifkan formasi pelindung dengan kristal roh. Setiap platform pertempuran telah diatur dengan formasi pelindung masing-masing untuk mencegah energi nyasar mempengaruhi penonton. Wesley dan Dale tetap saling berhadapan. Dale mengerutkan kening dan tampak enggan untuk berbicara menamparkan sementara Wesley bahkan tidak repot-repot menatapnya tetapi sebaliknya, menatap Jack yang menyebabkan penonton lain melakukan hal yang sama. Jack sedikit dibuat terdiam oleh ini. Seseorang lebih baik tidak mencoba melarikan diri atau memohon belas kasihan ketika pertarungan ini dimulai. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Seseorang harus menepati janjinya. Jika tidak, bersiaplah untuk menjadi bahan tertawaan semua orang, kata Wesley dengan dagu terangkat tinggi. Setiap orang yang mendengar ini tahu bahwa Wesley mengarahkan kata-katanya pada Jack, dan bukan pada Dale. Mereka mulai tertawa dan memandang Jack dengan mengejek. Mereka menunggu dengan penuh semangat untuk melihat ekspresi wajah Jack begitu Wesley menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan bertanya-tanya apakah Jack masih bisa tetap tenang. Sudut bibir Jack mulai berkedut. Dia sangat muak dengan keangkuhan Wesley dan mengalihkan pandangannya darinya. Namun, Brooke menjadi lebih gelisah mendengar kata-kata Wesley saat dia bergerak seolah-olah dia sedang duduk di atas bara. Saat itu, suara yang familiar melayang ke telinga Jack. Noel juga datang ke arena. Abaikan saja dia. Jika tidak, tidak akan ada akhirnya. Jack mengangguk. Berdebat dengan Wesley adalah hal yang diinginkan penonton lain dan selain itu, tidak ada gunanya, jadi lebih baik dia tutup mulut. Namun, Wesley salah mengartikan perilaku semacam ini sebagai pengecut. Dia tertawa dan dengan nada angkuh berkata, tidak ada gunanya bertingkah seperti pengecut sekarang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu atas apa yang kamu katakan kepadaku. Aku sudah berjanji padamu bahwa kamu akan membayar karena bersikap tidak sopan terhadapku. Butuh segala upaya Jack untuk tidak memutar matanya ke arah Wesley. Hei, Wesley, akulah orang yang kamu lawan sekarang. Berhentilah mengoceh dan jangan buang waktuku. Ayo mulai pertarungan sekarang. Teriak Dale tidak sabar dengan cemberut. Wesley tersenyum. Dia sama sekali tidak marah dengan kata-kata Dale. Dia dengan tenang menyekat tangannya melawan udara tipis dan langsung pedang berukuran 3 kaki muncul dalam telapak tangannya. Bab 2004. Pedang itu berkelap-kelip seperti bintang-bintang di Bima Sakti dan dari kelihatannya, tampaknya sangat berat.
Dale juga mengeluarkan senjatanya dari cincin loot-nya dan senjata pilihannya adalah sepasang belati dengan pola merah misterius. Melihat kedua senjata mereka disebabkan Jack mengerutkan kening sadar. Sejak datang ke dunia ini, ia bertanya-tanya apakah ia harus membekali dirinya dengan senjata yang akan lebih cocok untuknya karena setelah semua, senjata seseorang secara drastis dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Namun, menghancurkan keterampilan Void ia budidaya sekarang adalah keterampilan atribut jiwa dan senjata atribut jiwa adalah salah satu senjata yang paling sulit untuk menemukan. Dale mengepalkan belatinya erat-erat di kedua tangannya dan dengan kecepatan kilat melesat melintasi platform begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat kemana dia pergi. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya merah misterius dari belatinya. Wesley mencibir. Ini seperti permainan anak-anak baginya. Dia mengayunkan pedangnya ketika Dale berada beberapa meter darinya dan pedang itu mengenai Dale seperti meteorit yang berkedip. Kekuatan serangan saja sudah cukup bagi mereka untuk merasakan kekuatan yang luar biasa. Dale memblokir pedang Wesley dengan belatinya dan lampu perak segera menghapus lampu merah belatinya. Saat masih melayang di udara, dia memutar dirinya menjauh dari cahaya pedang perak yang menabrak platform pertempuran dengan ledakan keras. Untungnya, platform pertempuran dibuat dengan bahan khusus yang membuatnya hampir mustahil untuk dihancurkan oleh para pejuang. Namun, serangan pedang Wesley begitu kuat sehingga meninggalkan bekas samar di atasnya. Sebagian besar rahang penonton jatuh ke tanah setelah melihat itu dan sekali lagi, mulai memberikan nilai 2 sen mereka. Keterampilan itu pastilah awan meteor 7 bintang. Kudengar itu adalah keterampilan tingkat merah menengah dan Wesley telah mengolahnya melampaui tingkat tertentu. Jack mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa keterampilan Wesley berada di premium tingkat paling merah. Setelah semua, itu masuk akal baginya untuk memiliki keterampilan tingkat merah premium dengan sistem pendukung yang kuat dan bakat yang luar biasa sehingga itu datang sebagai kejutan bagi Jack bahwa ia hanya memiliki keterampilan tingkat merah menengah. Dia mencoba memikirkan alasannya, tetapi karena dia baru datang ke dunia ini belum lama ini, dia tidak bisa memikirkan alasannya sama sekali. Karena itu, dia meminta bantuan Noel. Saya akui bahwa Wesley memiliki pemahaman yang baik tentang dasar-dasar keterampilan tingkat merah menengah tetapi saya benar-benar berpikir dia setidaknya akan memiliki keterampilan tingkat merah premium. Maksud saya Penatua Sayar harus bisa mendapatkan keterampilan semacam itu untuknya dengan cukup mudah, baik. Mata Noel berkilat bingung, tetapi kemudian mulai menatap Jack seolah dia adalah monster. Bung, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Ya? Bakat Wesley benar-benar luar biasa, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa siapapun akan dapat mencapai keterampilan tingkat merah premium begitu saja? Mencapai keterampilan tingkat merah premium sangat jauh lebih sulit daripada mencapai keterampilan tingkat merah menengah. Kesulitan tingkat secara tidak proporsional lebih tinggi daripada yang berikutnya. Anda tidak berpikir Wesley tahu tentang semua ini. Petik 2. Jack mengangkat alisnya saat mendengarkan penjelasan Noel. Kamu telah menyebutkan bahwa dia telah mencapai level tertentu dan level mana yang mungkin? Tanya Noel. Baik Dale dan Wesley sedang menguji satu sama lain di platform pertempuran dengan tidak satupun dari mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, berdasarkan ini saja, orang dapat mengatakan bahwa Dale bukan tandingan Wesley. Bab 2005. Dia pasti berada di tahap pertama, jawab Jack tepat saat keduanya di platform pertempuran mulai memanas. Balasan Jack disebabkan Noel, yang menghadapi platform pertempuran, untuk berbalik dan menatap lurus di mata dengan ekspresi yang meninggalkan ruang untuk keraguan bahwa dia gila. Apa ini hal tahap pertama yang sedang Anda bicarakan? Jangan bilang kau tidak tahu bahwa kita tidak menggunakan pertama atau kedua atau ketiga untuk mengetahui tingkat keterampilan seni bela diri atau teknik. Sudut-sudut bibir Jack bergerak-gerak. Itu wajar saja dia tidak tahu bagaimana aturan di bagian dunia bekerja. Setelah semua, jiwa fragmen telah diperoleh tidak seseorang dari Hestia benua. Melihat ekspresi Jack, Noel sudah mendapat jawabannya. Saya mulai curiga bahwa Anda telah hidup di bawah batu selama ini. Bagaimana bisa Anda tidak tahu semua ini? Kata Noel dengan udara pengunduran diri. Jack terbatuk pelan sambil mencoba memikirkan bagaimana menjawab Noel. Ya, kamu benar. Selama ini aku hidup di bawah batu. Kuharap kamu tidak keberatan aku menanyakan semua ini. Mereka bilang siapapun bisa menjadi gurumu dan kamu kebetulan menjadi guruku sekarang. Petik 2.
Kata-kata Jack jelas berhasil untuk Noel saat dia mulai menjelaskan dengan gembira kepadanya tentang semua cara kerja benua Hestia. Tidak peduli teknik atau keterampilannya, ada 3 tingkat untuk kultivasi, pendahuluan, mahir, dan kesempurnaan. Misalnya, awan meteor 7 bintang Wesley tampaknya berada pada tingkat antara arti awal dan mahir untuk mengatakan bahwa dia telah mencapai tingkat pendahuluan dan tingkat mahir, mendekati level mahir. Begitu dia mencapai level mahir, dia pasti akan bisa menyerang Dale dengan satu ayunan pedangnya. Jack mengangguk dan menebak bahwa dia bahkan belum menyentuh level awal pada kultivasi skill Destroying the Void miliknya. Menurut pengenalan keterampilan, seseorang harus mampu memadatkan dan menguasai kontrol setidaknya 10 pedang jiwa untuk mencapai tingkat awal. Jack tidak hanya harus mampu menggabungkan 10 pedang jiwa tetapi juga mengendalikannya satu per satu untuk mengepung musuh-musuhnya. Pada pemikiran itu, dia mulai panik karena dia tidak tahu keterampilan bela diri seperti apa yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Haruskah dia mengikuti jejak Dale dan memilih belati? Tepat ketika dia merenungkan semua ini, pertempuran antara Wesley dan Dale telah mencapai klimaksnya. Wesley bertingkah seperti burung merak jantan saat dia dengan percaya diri membombardir Dale dengan serangan pedangnya dan dari kerutan di wajah Dale, dia berusaha menekan amarahnya pada ketidakberdayaan itu semua. Akhirnya, Dale tidak bersedia untuk melanjutkan. Dengan dorongan dari kakinya yang runcing, dia berhasil membuat jarak di antara mereka berdua. Dia segera melakukan segel tangan dan sinar dari lampu merah mulai menyelimuti seluruh daerah karena mereka berubah menjadi api yang menari dengan irama yang sama seolah-olah mereka disinkronisasi perenang. Gagak langit ilahi, teriak Dale dengan galak. Nyala api mulai menyala lebih kuat dan, yang mengejutkan semua penonton, berubah menjadi burung yang menyala. Bab 2006. Burung-burung yang menyala terbang di sekitar wilayah dan meninggalkan jejak api setiap kali mereka pergi. Masing-masing dari burung terdiri dari api, dan bahkan bulu berputar-putar dengan pola api. Ini harus menjadi keterampilan paling kuat yang pernah digunakan Dale. Jika saya ingat dengan benar, gagak langit ilahi juga merupakan keterampilan tingkat merah menengah. Namun, sulit untuk mengatakan pada awalnya memerah di tingkat kultivasi mana dia berada. Dia bisa berada di level yang sama dengan Wesley. Warna merah mesin pemadam kebakaran memenuhi seluruh platform pertempuran yang tercermin di semua mata penonton. Dale telah mengeluarkan senjata besarnya, skill atribut api yang paling dia kuasai. Dia tahu bahwa itu akan menjadi kerugian baginya untuk melanjutkan karena dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Wesley. Dengan teriakan, dia melemparkan kedua belati merah mesin pemadam kebakarannya ke langit. Dia bisa mengendalikan belati dengan pikirannya. Seketika, belati menyatu dengan burung yang menyala, dan semua orang di sana tahu ini akan menjadi serangannya yang paling kuat. Kau akan jatuh, kau pecundang. Teriak Dale dengan marah. Segera, semua burung yang menyala-nyala menembaki Wesley dengan gila-gilaan, menodai sekelilingnya menjadi merah. Sebaliknya, wajahnya yang pucat dan tenang tampak bersinar saat pedang di tangannya bersenandung dengan suara rendah. Dia menunjuk pedangnya di Dale dan dengan tenang melakukan segel tangan hanya ketika burung menyala hendak menabrak dia. Segera, lampu perak yang tak terhitung jumlahnya muncul udara. Meskipun lampu perak tampaknya tidak terlalu mencolok di bawah cahaya merah dari burung menyala, mereka mulai menjadi lebih cerah dan terang ketika burung menyala muncul lebih dekat dan lebih dekat. Dengan lambaian tangan kirinya, cahaya perak berkumpul dan berputar liar di sekitar pedangnya yang dia pegang di tangan kanannya. Dalam sekejap mata, lampu perak mengembun menjadi 2 bintang kecil, begitu kecilnya kedua bintang itu sehingga setidaknya 1 miliar kali lebih kecil daripada yang asli di atas langit. Meski begitu, para penonton bisa merasakan energi tirani dari sepasang bintang yang berputar. Kecepatan dan kekuatan Wesley tiba-tiba meningkat drastis dan tanpa peringatan sama sekali, dia melompat ke langit dan menghunus pedangnya pada burung-burung yang sedang menyala. Yang bisa didengar hanyalah udara yang terkoyak dan burung-burung yang menyala mulai berjatuhan satu per satu di bawah serangannya. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan melawan pedang Wesley sama sekali. Wesley terus menebas burung-burung yang menyala itu dan di bawah buff dari 2 bintang mininya, kecepatan serangannya semakin meningkat. Beberapa murid informal yang lebih lemah bahkan tidak bisa menjaga pedangnya dan hanya akan tahu di mana dia berada ketika burung-burung yang menyala jatuh dari langit. Di sisi lain, Dale berkeringat deras. Dia melakukan segel tangan lagi untuk membuat api menyala lebih kuat dan untuk memanggil lebih banyak burung yang menyala.
Namun, hal ini tidak menyurutkan Wesley sama sekali. Dia menyeringai dan dalam sekejap, kawanan burung yang menyala-nyala itu dimusnahkan sekali lagi. Bab 2007. Burung-burung yang menyala adalah kondensasi energi Dale dan berubah kembali ke keadaan lampu merah aslinya, menyebar ke sekitarnya ketika mereka disambar oleh pedang Wesley. Kecepatan Wesley dalam mengusir serangan sangat cepat dan meskipun Dale terus mengisi kembali burung-burung yang menyala dengan energinya yang sebenarnya, masih ada lubang besar di gerombolan itu. Wesley menembak melalui lubang ketika itu cukup besar untuk dia lewati dan langsung muncul di depan Dale. Sudut bibir Dale menjadi kaku, dia tidak menyangka Wesley akan mampu menembus kawanan itu. Burung-burung yang menyala-nyala itu sama sekali bukan tandingan Wesley. Wesley mengejek dan pedang 3 kaki di tangannya mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. 2 bintang mini yang mengorbit di sekitar pedangnya, retak dan cahayanya masuk ke dalam pedang, membuatnya seterang galaksi. Pada pandangan ini, bagian belakang leher Dale menjadi dingin. Dia liar dilakukan putaran lain dari segel tangan untuk memanggil burung menyala tersebar untuk menciptakan sebuah penghalang di depannya. Itu bahkan tidak membuat Wesley mengedipkan matanya. Dia mengangkat pedangnya lagi dan berkata, "Lihatlah awan meteor 7 bintangku." Lampu galaksi menyilaukan menjadi satu dengan pedang dan mengurangi penghalang burung menyala saja ketika semua orang pelebaran mata mereka. Mereka mendengar garing retak suara dan menyala burung penghalang terbelah 2. Meskipun penghalang burung yang menyala menyerap sebagian besar serangan, kekuatan yang tersisa mendarat di Dale. Dia tiba-tiba merasakan sakit yang merobek di bahu dan dadanya saat darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia menjerit kesakitan dan dikirim terbang sebelum mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Semua penonton memiliki rahang mereka sudah jatuh ke tanah saat itu. Wesley mengangkat alis dingin dan mengusir serangan pedang lain. Serangan itu tidak ditujukan pada organ vital Dale tapi masih dijiwai dengan kekuatan yang kuat. Semua orang mendengar suara menebas dan luka pedang yang mendalam lain muncul di dada Dale. Tebasan pedang pertama berasal dari bahu kiri Dale, memotong secara diagonal di tubuh kanannya dan yang kedua dari bahu kanannya, memotong secara diagonal di tubuh kirinya dan efek gabungannya adalah X berdarah. Kemejanya benar-benar ternoda merah dan dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, bukan rasa sakit yang tidak bisa dia tangani tetapi penghinaan yang dibawa oleh Wesley. Setelah tebasan kedua itu, Wesley menyimpan pedangnya kembali di ruang penyimpanan dan turun dengan lembut di dekat Dale, yang terbaring di tanah. Dia menatap Dale dengan ekspresi mengejek dan merendahkan, membuat wajah Dale semakin merah. Dale mencoba berdiri, ingin bertarung sampai mati dengan Wesley. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, mereka semua mendengar hasil diumumkan. Pemenangnya adalah Wesley Sayer. Kedua kontestan akan menukar peringkat mereka dan taruhan 150 poin kontribusi diberikan kepada Wesley Sayer. Begitu pengumuman itu terdengar, tidak peduli seberapa frustrasinya Dale, tidak ada yang bisa dia lakukan. Aturan harus dipatuhi. Bab 2008. Seorang murid pelari cepat memasuki platform pertempuran untuk membawa Dale setelah Deacon Ambrose dinonaktifkan pembentukan pelindung. Wajah Dale pucat dengan rasa sakit dan ia menatap belati di Wesley, yang sebaliknya, itu ekspresi. Dia segera meninggalkan platform pertempuran tanpa sekalipun melihat kembali Dale, setelah Deacon Ambrose telah mengumumkan hasilnya. Kehebohan yang mirip dengan 500 bebek yang berkokok pada saat yang sama bangkit setelah pertempuran berakhir. Brother Dale bukan tandingan Brother Wesley. Itu sudah terbukti sejak awal jadi tidak heran kalau Brother Wesley keluar sebagai pemenang. Sebenarnya, saya pikir Brother Wesley harus diberi peringkat lebih tinggi dari peringkat sebelumnya. Satu-satunya alasan Brother Dale dapat peringkat 143 adalah karena dia telah berada di akademi lebih lama. Dari segi bakat, pasti Brother Wesley yang lebih kuat. Saya tidak punya ragu bahwa jika diberi lebih banyak waktu, saudara Wesley akan melampaui lebih banyak murid. Meskipun peringkat Dale lebih tinggi dari Wesley, banyak orang masih merasa bahwa bakatnya kurang. Apakah menurutmu Wesley melepaskan semua kekuatannya? Bertanya seseorang dan lebih banyak pendapat terjadi. Kurasa tidak. Dia tampak tenang ketika dia menarik kembali pedangnya. Aku bisa menjaminmu bahwa dia memiliki lebih banyak energi yang tersisa. Menjadi lebih kuat dari kita, Dale tidak berarti bahwa Wesley akan membutuhkan semua kekuatannya untuk mengalahkannya. Ya, aku sangat iri dengan bakat Wesley. Di antara kami, dia adalah murid paling berbakat kedua setelah Brother Duncan.
Ada sedikit kemungkinan dia akan menjadi murid terpilih. Apa yang Anda maksud dengan sedikit kemungkinan? Saya pikir kemungkinannya lebih tinggi dari itu. Dia bahkan mungkin menjadi penatua masa depan dengan bantuan penatua Sayer. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah di depannya. Komentar ini menimbulkan perasaan iri di hati banyak murid. Namun, perasaan cemburu bercampur dengan kekaguman, oleh karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun pada Wesley di belakangnya. Bagaimana mereka bisa ketika dia jauh lebih berbakat daripada mereka? Noel menghela nafas dan melirik ke samping ke arah Jack. Dia mengharapkan Jack dalam suasana hati yang buruk setelah melihat bagaimana Wesley dengan mudah mengalahkan Dale peringkat 143. Dia pasti akan merasakan tekanan besar seolah-olah ditekan di bawah 100 batu besar jika dialah yang harus melawan Wesley di pertempuran berikutnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari Jack bahkan tidak mengedipkan mata. Ekspresinya tetap riang dan tanpa ekspresi di hadapan kekuatan Wesley. Sudut bibir Noel berkedut. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji ketenangan Jack atau keterampilan aktingnya. Bab 2008. Seorang murid pelari cepat memasuki platform pertempuran untuk membawa Dale setelah Deacon Ambrose dinonaktifkan pembentukan pelindung. Wajah Dale pucat dengan rasa sakit dan ia menatap belati di Wesley, yang sebaliknya, itu ekspresi. Dia segera meninggalkan platform pertempuran tanpa sekalipun melihat kembali Dale, setelah Deacon Ambrose telah mengumumkan hasilnya. Kehebohan yang mirip dengan 500 bebek yang berkokok pada saat yang sama bangkit setelah pertempuran berakhir. Brother Dale bukan tandingan Brother Wesley. Itu sudah terbukti sejak awal jadi tidak heran kalau Brother Wesley keluar sebagai pemenang. Sebenarnya, saya pikir Brother Wesley harus diberi peringkat lebih tinggi dari peringkat sebelumnya. Satu-satunya alasan Brother Dale dapat peringkat 143 adalah karena dia telah berada di akademi lebih lama. Dari segi bakat, pasti Brother Wesley yang lebih kuat. Saya tidak punya ragu bahwa jika diberi lebih banyak waktu, saudara Wesley akan melampaui lebih banyak murid. Meskipun peringkat Dale lebih tinggi dari Wesley, banyak orang masih merasa bahwa bakatnya kurang. Apakah menurutmu Wesley melepaskan semua kekuatannya? Bertanya seseorang dan lebih banyak pendapat terjadi. Kurasa tidak. Dia tampak tenang ketika dia menarik kembali pedangnya. Aku bisa menjaminmu bahwa dia memiliki lebih banyak energi yang tersisa. Menjadi lebih kuat dari kita, Dale tidak berarti bahwa Wesley akan membutuhkan semua kekuatannya untuk mengalahkannya. Ya, aku sangat iri dengan bakat Wesley. Di antara kami, dia adalah murid paling berbakat kedua setelah Brother Duncan. Ada sedikit kemungkinan dia akan menjadi murid terpilih. Apa yang Anda maksud dengan sedikit kemungkinan? Saya pikir kemungkinannya lebih tinggi dari itu. Dia bahkan mungkin menjadi penatua masa depan dengan bantuan penatua Sayer. Dia pasti memiliki masa depan yang cerah di depannya. Komentar ini menimbulkan perasaan iri di hati banyak murid. Namun, perasaan cemburu bercampur dengan kekaguman, oleh karena itu, mereka tidak akan melakukan apapun pada Wesley di belakangnya. Bagaimana mereka bisa ketika dia jauh lebih berbakat daripada mereka? Noel menghela nafas dan melirik ke samping ke arah Jack. Dia mengharapkan Jack dalam suasana hati yang buruk setelah melihat bagaimana Wesley dengan mudah mengalahkan Dale peringkat 143. Dia pasti akan merasakan tekanan besar seolah-olah ditekan di bawah 100 batu besar jika dialah yang harus melawan Wesley di pertempuran berikutnya. Namun, yang mengejutkannya, dia menyadari Jack bahkan tidak mengedipkan mata. Ekspresinya tetap riang dan tanpa ekspresi di hadapan kekuatan Wesley. Sudut bibir Noel berkedut. Dia tidak tahu apakah dia harus memuji ketenangan Jack atau keterampilan aktingnya. Bab 2009. Bahkan dia tidak tahu apakah kepercayaan Jack itu karena dia punya rencana yang bagus atau dia hanya berpura-pura sampai dia berhasil. Sebagian besar orang di sana mengira Jack melakukan yang terakhir dan membencinya karenanya. Wesley telah menatapnya sejak dia turun dari platform pertempuran. Dia mengharapkan Jack menjadi ketakutan setengah mati dan menjadi sangat marah ketika ia tidak. Dia harus pura-pura tidak takut. Tidak ada cara dia tidak takut. Aktingnya jelas lebih baik daripada berkelahi. Dia tidak repot-repot untuk menjaga suaranya rendah tetapi sebaliknya, kata itu benar-benar keras dan membuat orang lain yang mendengarnya melihat Jack dengan rasa ingin tahu. Perilaku terlalu tenang Jack memberi mereka ada keraguan bahwa ia pasti pura-pura tidak takut. Tidak mengganggu apa yang akan ia memikirkan mereka mulai memberikan senilai 2 sen mereka. Aku tidak tahan dia terlihat begitu tenang.
Aku bisa mengerti dia tetap begitu tenang jika dia tidak melihat apa yang bisa dilakukan Brother Wesley. Aku bahkan tidak tahu mengapa dia repot-repot berpura-pura ketika semua orang tahu Brother. Kekuatan Wesley dapat digolongkan dalam 100 teratas di antara kita, murid informal. Dia pasti melakukannya untuk melindungi egonya sendiri. Tidak peduli seberapa takut dia merasa, dia pasti tidak akan membiarkan orang luar melihat tetapi ini hanya membuatnya lebih menjadi bahan tertawaan. Ya, dia bercanda. Pasti ada sekrup yang longgar di otaknya. Saya pikir dia mungkin dalam keadaan shock. Saya akan takut setengah mati sekarang jika saya adalah dia. Kamu benar. Lupakan dendam di antara mereka berdua, Wesley sebenarnya tidak perlu mempermalukan Dale dengan serangan terakhir itu. Meskipun serangan terakhir itu tidak menyebabkan kerusakan permanen pada Dale sehingga Wesley tidak melanggar aturan apapun, tapi tidak diragukan lagi itu menyebabkan luka emosional permanen padanya. Saya yakin Jack akan menderita penghinaan yang jauh lebih buruk dari itu. Saya pikir juga begitu. Saudara Wesley dan Bruder Dale tidak benar-benar memegang kebencian yang mendalam terhadap satu sama lain dan belum melihat apa yang Saudara Wesley lakukan untuk dia. Dia pasti merencanakan sesuatu yang lebih buruk untuk Jack. Mereka tidak repot-repot merendahkan suara mereka sehingga wajar saja jika Jack mendengar apa yang mereka katakan. Namun, ekspresinya tetap tanpa ekspresi dan dia bahkan tidak melihat ke arah Wesley. Sudut bibir Noel berkedut lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Jack, apakah kamu benar-benar tidak takut? Wesley memiliki niat untuk mempermalukan Dale sejak awal. Tanda X di dada Dale seperti tamparan di wajahnya. Jika dia bisa melakukannya, Dale, bayangkan apa yang akan dia lakukan padamu. Terus, tanya Jack dengan suara yang sama rendahnya dan dengan senyum di wajahnya. Bab 2010. Dua kata itu membuat Noel terdiam. Dia dan Brooke menatap Jack dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Dilihat dari jawaban Jack, sepertinya dia benar-benar tidak takut tetapi tidak mungkin. Mereka bersikeras dia berpura-pura tenang. Sudut bibir Brooke juga mulai berkedut. Wesley sudah sangat kuat untuk murid pelari seperti dia. Tidak mungkin dia bisa menang dalam pertarungan melawannya dalam sejuta tahun dan dia sangat mengkhawatirkan Jack. Banyak penonton di sana mulai membayangkan apa yang akan terjadi selama pertempuran antara Wesley dan Jack. Apakah Jack akan dikirim terbang dengan satu serangan pedang? Mungkin Wesley akan melakukan yang terbaik untuk mempermalukannya dengan mengukir beberapa tanda X di wajah Jack. Itu tidak hanya akan mempermalukan Jack, tetapi juga akan meyakinkan fakta bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang hebat dalam hidupnya. Menurut pemahaman mereka tentang kepribadian Wesley, mereka tahu ada kemungkinan besar hal itu terjadi. Bagaimanapun, Wesley mendapat dukungan dari banyak tokoh berpengaruh dan yang paling dia dapatkan karena mempermalukan orang lain adalah sedikit tamparan di pergelangan tangan. Karena itu, mengapa dia peduli dengan menyakiti ego orang lain? Orang dengan mata segitiga menepuk dirinya di bagian belakang untuk memiliki pandangan ke depan untuk menyedot hingga Wesley. Tidak hanya itu Wesley lebih kuat daripada murid rata-rata tetapi juga memiliki dukungan dari Penatua Sayer. Tidak diragukan lagi bahwa mengikuti Wesley akan menguntungkan dirinya di masa depan. Meskipun Wesley telah memenangkan pertempuran, tidak ada tanda-tanda kebahagiaan di wajahnya. Sebaliknya, matanya dipenuhi amarah dan pria bermata segitiga itu langsung menebak apa yang membuatnya marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berbalik untuk menatap Jack dengan marah. Kemudian, dia mengejek dan dengan suara keras berkata, "Oh wow, Jack. Kami seharusnya memberimu Oscar untuk keterampilan aktingmu, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kami semua tertipu oleh kepura-puraanmu? Mengapa kamu tidak mengakuinya saja? Benar-benar takut setengah mati sekarang." Pria dengan mata segitiga adalah fanboy nomor satu Wesley dan dia akan melakukan apa saja untuknya. Selain itu, mempermalukan siapapun seperti Jack tidak akan membawa konsekuensi apapun baginya. Jack mengerutkan alisnya. Alasan wajahnya tanpa ekspresi adalah karena dia benar-benar tidak peduli dengan kekuatan Wesley dan tahu bahwa mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, pria dengan mata segitiga telah melewati batas, dan belum lagi dia selalu melihatnya sebagai duri di sisinya. Dia menatapnya, mengejek, dan dengan nada dingin berkata, "Aku benar ketika aku menyebutmu anjing setia Wesley. Kamu akan melakukan apa saja untuk tuanmu tanpa memikirkan konsekuensinya." Kata-katanya mengejutkan semua orang di sana.
Tidak ada yang menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Kata-katanya lebih menyakitkan daripada jika dia menamparkan pria bermata segitiga itu. Pria dengan mata segitiga hampir meninju wajah Jack tetapi menghentikan dirinya tepat pada waktunya karena ada peraturan yang mengatakan tidak boleh berkelahi di peron penonton. Wajah Brooke pucat karena ketakutan dan dia dengan cepat menarik lengan baju Jack. Kakak Jack, mengapa kamu mengatakan itu? Dia pasti akan membalas dendam padamu sekarang. Jack tertawa pelan dan dengan suara tenang berkata, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan berhenti mengejek saya jika saya tidak mengatakan apa-apa? Selain itu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Satu-satunya alasan dia terus menyebabkan saya masalah ini karena dia ingin silakan tuannya. Karena itu, ia harus siap untuk menuai konsekuensi. Meskipun Brooke berharap Jack akan menutup mulutnya, dia harus mengakui bahwa apa yang dia katakan itu benar. Wesley dan gengnya tidak akan berhenti menyebabkan masalah bagi Jack bahkan jika dia berbaring dan berguling. Dia mengerti semua ini tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bersambung.